Maksudnya apa? Adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Apa saja hewan ternak? Apa hewan ternak? Ayam, bebek gitu? Bukan. Apa? Ada 3 hewan ternak itu menurut bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, yaitu onta, sapi, dan kambing. Ya, seperti itu. 3 ini. Kemudian termasuk kambing, yaitu domba. Taib. Jadi di sini katakan wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat. Ayyam ma'lumat itu maksudnya adalah Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang maklumat, yang diketahui. Apa itu maklumat di situ? Maka disepakati bulan-bulan haji itu adalah bulan pertama bulan apa? Syawal. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga adalah bulan apa? Dzulhijjah. Tetapi bulan Dzulhijjah itu tidak seluruhnya, tetapi hanya sampai 10 Dzulhijjah saja. Karena kata Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maksudnya yang tidak mendapatkan Arafah, maka tidak dapat haji. Karena dia salah satu rukun haji. Kemudian bagi yang terluput baginya wukuf di Arafah di siang hari atau sampai sore hari, maka dia masih mendapatkan kesempatan di malam 10 Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah. Berarti mendapatkan tanggal 10. Oleh karena itu pendapat yang kuat tentang Asyurul Hajj, ya, bulan-bulan haji itu adalah 2 bulan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun di dalam mazhab Imam Syafi'i hanya sampai tanggal 9. Tapi tidak menjadi masalah karena dalil itu selisihnya hanya 1 malam saja, yaitu wukuf di Arafah bagi yang terluput wukuf di siang harinya sampai sore harinya, maka boleh 1 waktu wukuf di Arafah itu cukup. Insyaallah. Jadi sedikit saja dia di waktu malam, sebentar saja di Arafah dia wukuf, itu sudah sah dia mendapatkan haji. Taib, ini faedah berkaitan dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengisi dengan berbagai macam ketaatan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwasannya 10 awal Dzulhijjah ini terbatas, tidak banyak seperti bulan Ramadan. Nah, di 10 awal Dzulhijjah ini terbatas, Ustaz, sedikit sekali. Terasa sepekan, terasa sehari. Nah, sehari rasanya 1 jam. Nah, bagaimana di bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah ini, Ustaz? Apakah amalan yang ditekankan di 10 awal Dzulhijjah ini? Nah, fadhal, Ustaz. Jaid. Rasulullah SAW menyampaikan, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari di mana beramal saleh. Al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari yang mana beramal saleh di hari-hari tersebut ahabu ilallah, paling dicintai oleh Allah min hadhil ayyam al-ashr, daripada 10 hari ini. Maksudnya yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala berjihad di jalan Allah?
Nah, pahala jihad kan besar. Maka kata Rasulullah SAW, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad, mengalahkan jihad di jalan Allah, illa rajulu kharaja fisabilillah, kecuali seseorang yang dia itu keluar berjihad di jalan Allah, falam yarji' min dzalika bi nafsihi wa malihi, dia keluar dengan jiwa dan juga hartanya, falam yarji' min dzalika bi kemudian dia tidak kembali dengan salah satu dari keduanya. Maksudnya apa? Hartanya habis, nyawanya melayang. Maksudnya mati syahid. Jadi di sini ada faedah ya ikhwan. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah melebihi 10 hari ini. Nah, di situ ada lafaz al-amalus salih dan al tufidul kulla fil umum. Iya enggak? Yang kelas 3 sudah belajar. Dan alif lam itu berfungsi untuk menunjukkan keumuman. Meskipun dia itu mufrad atau bentuk satu, al-amalu as-salih, satu amalan soleh. Maksudnya di situ al adalah apa? Seluruh amalan soleh. Jadi kalau misalkan ditanya oleh Ustadz tadi, amalan soleh apa? Jawabannya seluruh yang dikatakan sebagai amalan soleh, maka itu dilakukan di bulan Zulhijjah. Baik yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, maupun yang manfaatnya juga muta'addid untuk orang lain. Jadi kaidahnya seperti itu. Baik yang seperti untuk kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Contohnya untuk diri sendiri, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah, ya, perbaiki lagi sholat sunnah, sholat malam, dan sholat-sholat yang lainnya. Perbanyak sholat sunnah. Begitu pula puasa sunnah. Puasa sunnah ini untuk diri sendiri. Ya, kita berpuasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10 enggak boleh. Sampai tanggal 9 Zulhijjah. 10 itu Idul Adha, hari terlarang untuk berpuasa. Ada 5 hari yang terlarang berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Hari apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Hanya saja memang untuk hari tasyrik yang ketiga itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang kuat, hari tasyrik itu juga seluruhnya, 3-tiganya itu dilarang untuk berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi seluruh amalan soleh baik untuk diri. Begitu pula banyak bertakbir, ya, banyak bertakbir. Contohnya takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus ini diulang terus, ya, yang namanya bertakbir. Begitu pula yang manfaatnya untuk orang lain. Bersedekah, kita membantu orang lain, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang lain, itu masyru', sangat disyariatkan. Jadi kalau misalkan kita bersedekah, itu baik. Memberikan hadiah, itu juga sangat baik. Terutama di 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita pikirkan apa yang bermanfaat. Oleh karena itu di hari yang ke-10, yaitu Yaumun Nahri atau Idul Adha. Idul Adha atau Yaumun Nahri, nah disebut Idul Adha, Id karena dia berulang, Al-Adha itulah sembelihan-sembelihan. Kemudian kalau Idul Nahri, hari raya atau Yaumun Nahri, hari penyembelihan, untuk jamaah haji disebut Yaumun Nahr. Taib.
Maka di sini ya ikhwan berkumpul tanggal 10 Zulhijjah itu berkumpul dalam satu waktu ini, dalam satu hari ini berkumpul berbagai macam amalan soleh. Ya, contohnya ada sholat Id, ada khutbah Id, kemudian ada hari penyembelihan, merayakan Idul Adha itu sendiri pun berpahala. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin ketika Idul Adha bukan hanya bapak-bapak yang beraktivitas, ibu-ibu juga mempersiapkan apa? Mempersiapkan untuk makanannya dan sebagainya. Bahkan ada faedah yang saya baca di tafsir Al-Qurtubi, ya, beliau menyebutkan dulu di kalangan salaf yang pertama kali mereka masak adalah hati, karena itu yang paling mudah untuk apa? Untuk dimakan. Adapun daging kan kalau kata dapur 1,5 jam biar mateng gitu kan. Nah, kalau yang lain, kalau hati itu mudah, alhamdulillah cepat sekali dimasak. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, ini amalan-amalan 10 pertama di bulan Zulhijjah sifatnya umum. Apa yang itu adalah amalan soleh, lakukan. Baik manfaatnya untuk diri kita maupun manfaatnya untuk diri kita dan juga orang lain. Barakallahu fikum. Masya Allah. Satu amalan soleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah itu bisa menandingi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya masih pulang ke rumah, dalam arti kata tidak meninggal. Tapi kalau meninggal, maka orang yang mati syahid ini lebih afdol dibandingkan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang selalu berulang-ulang di setiap tahunnya. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, Ustaz? Mana yang lebih utama? 10 awal Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Fadhal, Ustaz. Jahit, Masya Allah. Yang mana lebih utama, 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah? Tentunya yang pertama, kalau kita lihat kaum muslimin di 10 malam terakhir di bulan Ramadan luar biasa. Ada yang beriktikaf, ada yang beramal soleh. Ya bahkan waktu iktikaf ya subhanallah sampai santri yang ikut iktikaf itu ke apa? Kekenyangan. Ya. Sampai kekenyangan, makannya kebanyakan. Kenapa? Berlebih, dananya pun sampai berlebih. Seperti itu, banyak yang nyumbang. Taib. Kemudian juga luar biasa amalan soleh sebagian kaum muslimin memacunya di 10 yang terakhir walaupun jumlahnya lebih sedikit ya, sangat sedikit yang menghidupkan malam. Nah, tapi kita katakan mana yang kalau dibandingkan mana yang lebih utama? Taib. Yang jelas 10 Ramadan itu utama. Kenapa? Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan ganjarannya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sangat besar pahalanya, yaitu untuk orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Ya, begitu pula orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Taib. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, Allah alam bisawab, pendapat yang kuat dari perselisihan para ulama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya 10 pertama inilah yang lebih utama daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena dalilnya sangat jelas, ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Ya, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah tidak ada yang melebihi dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Berarti kan ini menunjukkan keutamaan 10 pertama. Kemudian yang kedua, 10 ini berlaku malam dan siang. Tidak hanya siang. Jadi malamnya juga berlaku keutamaan ini. Siang malam 24 jam itu berlaku.
dari maghrib malam 1 Dzulhijjah sampai 10 sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib tanggal 10 Dzulhijjah. Ini berlaku sepanjang itu. Oleh karena itu kita katakan yang lebih utama secara dalil adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah alam bissawab. Kemudian mungkin ada sebagian ulama mengatakan kalau malamnya utama Ramadan, kalau siangnya utama 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama. Maka kita katakan Allah alam bissawab, tafsil atau perincian seperti itu artinya tidak berdasarkan dalil yang kuat. Jadi kita katakan kalau dikatakan lebih kuat, maka yang lebih kuat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita jangan menyia-nyiakan ya ikhwan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata ulama, kalau misalkan kita bisa khatamkan satu Al-Qur'an ya di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah ini lakukan. Ya lakukan. Kalau kita bisa mengisi hari-harinya, kita lakukan. Apalagi ada puasa Arafah, ya kan? Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian berkurban bagi yang punya harta, dia memiliki nafkah untuk 4 hari, yaitu hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, jadi 4 hari. Kemudian dia punya kelebihan harta untuk apa? Untuk berkurban. Kalau tidak bisa onta, sapi. Kalau tidak bisa sapi, kambing. Gitu. Kalau tidak bisa satu sapi, 1/7 sapi, gabung dengan yang lain. Tidak bisa kambing, maka diganti apa? Domba. Apalagi domba sekarang tidak terlalu mahal, tetap tidak terlalu mahal daripada kambing. Allah alam bisawab. Jadi semangat untuk mengisi hari-hari di 10 hari ini dengan ketaatan-ketaatan. Silakan. Barakallahu fiik. Insyaallah menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Said hafizallahu taala, yang mana beliau sudah membawakan dalil ataupun pendapat para ulama bahwasannya 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Maka Anda dapat faedah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah sangat mengherankan orang yang semangat di 10 terakhir Ramadan, tapi di 10 awal Dzulhijjah malah malas-malasan. Padahal 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Amin, amin. Sebagaimana yang tidak asing lagi bagi kita, di 10 awal Dzulhijjah kita diperintahkan untuk bertakbir. Bertakbir, Ustaz. Nah, jadi kita di 10 awal Dzulhijjah kita banyak dengarkan dalil-dalil, kita diperintahkan bertakbir. Tapi di sini ada pertanyaan, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad? Fadhal, Ustaz. Masya Allah. Pertama takbir ya. Takbir itu sebagaimana kita pahami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah. Atau misalkan Allahu Akbar, la ilaha illallah dengan 2 kali saja tidak jadi masalah. Taib. Takbir mutlak itu maksudnya takbir yang tidak dibatasi. Jadi dia dibaca kapan saja, di mana saja, selain tempat-tempat atau waktu-waktu yang terlarang. Seperti itu. Contohnya ketika kita berjalan, berkendaraan, terus duduk, maka kita bertakbir. Allahu Akbar kan seperti itu. Kita banyak bertakbir. Dulu sengaja Abu Hurairah, Abdullah bin Umar pergi ke pasar untuk mengeraskan suara beliau bertakbir. Sampai gara-gara beliau berdua bertakbir, akhirnya manusia bertakbir menjadi suara gemuruh ya, takbir di Madinah pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa itu disunnahkan baca takbir. Oleh karena itu berapa kali kita ingatkan
ya. Kita ingatkan bahwasanya di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat baik untuk bertakbir. Sangat baik untuk bertakbir. Itu namanya takbir mutlak. Kapan? Dari tanggal 1 Zulhijjah, malam 1 Zulhijjah, berarti ba'da maghrib. Malam 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Maka takbirnya itu takbir mutlak. Ya, dibaca kapan saja, jumlahnya terserah. Ada yang namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu ada batasan. Batasannya apa? Dilakukan setelah sholat 5 waktu. Baik mau dibaca setelah salam langsung baca takbir langsung, ya, atau misalkan astagfirullah mantassalam aminkassalam tabaruk tayyadal jalal wal ikram, baru mulai takbir. Itu juga tidak jadi masalah. Ya, dengan jumlah yang terserah, tidak dibatasi. Dan ini dibaca setelah sholat, cukup sendiri-sendiri, tidak perlu dipandu. Tidak perlu dipandu, meskipun ada khilaf di antara ulama, apakah boleh memandu zikir secara jamaah. Nah, kita katakan lebih baik dihindari untuk keluar dari perselisihan para ulama. Jadi tidak perlu zikirnya secara berjamaah atau takbirannya secara berjamaah. Nah, kemudian kapan kalau yang muqayyad? Muqayyad itu mulainya tanggal 9 Fajar. Fajar di hari Arafah, yaitu mulai bertakbir secara muqayyad. Artinya muqayyad terbatas dengan apa? Setelah sholat. Dan ini dilakukan sampai tanggal 13 ba'dal asr. Ba'da sholatil asar, setelah sholat asar. Allah alam bisawab. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi takbir ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu tidak terikat dengan waktu, takbir muqayyad terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat wajib. Nah, jadi ini nyambung ke ahwat ya Ustaz ya. Nah, jadi ibu-ibu yang lagi masak bisa bertakbir ya Ustaz, karena tidak terbatas dengan waktu. Nah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sering mendengar orang bertakbir Ustaz. Nah, ketika dia bertakbir, di akhir takbirnya dia mengucapkan walillahilham. Walillahilham. Nah, itu kira-kira mengubah makna tidak Ustaz? Ya, jayid. Ya, jadi kalau yang benar walillahil hamd, ya. Walillahil hamd. Walillah kemudian alhamd. Jadi bukan walillahil hamd atau ilham, bukan, merubah makna. Tentunya itu merubah makna. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kita baca dengan walillahil hamd. Ya, pakai hak kecil, kemudian mim, kemudian dimatikan dengan dal. Seperti itu. Jangan walillah ilham. Nah, itu Kalau ilham nama orang. iya, ilham nama orang gitu. Ilham itu nama laki-laki apa perempuan, Ikhwan? Hah? Laki-laki biasa Ustaz. Di Indonesia nama laki-laki. Kalau di perempuan, di Arab itu nama perempuan, ilham, ya. Ilham itu nama perempuan. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi jangan merubah makna takbir. Jangan walillah ilham, tapi walillahil hamd. Nah, kemudian Ustaz, apakah kita di 9 Zulhijjah full itu Ustaz, kita diperintahkan untuk berpuasa full 1 sampai 9 Zulhijjah atau cukup di tanggal 9 Zulhijjah saja Ustaz? Fadhol. Jayid. Untuk tanggal 9 Zulhijjah itu tentunya tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa itu memiliki keutamaan. Dan dari seluruh puasa sunnah disebutkan wa siyamu yaumi Arafah, kata Rasulullah SAW, puasa di hari Arafah, ahtasibu ala Allah, saya harapkan kepada Allah an yukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Ya, menghapuskan, saya harapkan agar menghapuskan
dosa setahun sebelum dan setahun setelah hari itu. Maka di sini kalau kita berpuasa Arafah itu mudah-mudahan dosa kita terampuni 2 tahun sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Loh kok bisa sesudah juga ada? Nah, jadi kalau penyebutan dosa sesudah itu pasti dibatasi dengan waktu. Ya. Seperti sholat Jumat dibatasi dengan waktu juga. Kemudian begitu pula seperti ini puasa Arafah itu setahun ada pembatasan, bukan selama-lamanya. Kalau yang selama-lamanya itu adalah Nabi SAW. Ya, seperti itu. Jadi yang 9 Zulhijjah itu tidak diperselisihkan oleh para ulama. Menghapuskan dosa sebelum dan sesudah. Tentunya ini adalah dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus taubat nasuh. Taubat yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana dengan puasa 1 sampai 8? Pendapat yang kuat, ini pun pendapat jumhur ulama, tetap disunahkan puasa tanggal 1 dan juga 8. Karena dia masuk dalam keumuman. Masuk dalam keumuman ibadah amal soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Taib. Dan mungkin ada sebagian kalau kita belajar ya perselisihan di kalangan ulama, kita akan mendapatkan ada sebagian ulama mengatakan bid'ah puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah atau mengkhususkan puasa di tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah adalah amalan yang bid'ah. Ada sebagian ulama mengatakan hal tersebut, maka kita katakan ini adalah pendapat sebagian kecil atau sangat kecil, sangat sedikit yang mengatakan hal tersebut. Akan tapi kita katakan, ya, yang pertama hujah yang beliau pakai adalah kedhaifan hadis. Tidak ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, seperti hadis Hunaidah dari istri Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasa termasuk 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis juga ada sebuah hadis tapi dilemahkan juga oleh para ulama, arba'un la yada'uhunna lam yakun Rasulullah SAW yada'uhunna. Ada 4 amalan yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Maka salah satunya disebutkan siyam yaumi Asyura, puasa hari Asyura, wal ashra. Yang kedua itu adalah al-ashr, berarti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa siyam wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulan, wa rakaataini qoblal ghadah, dan puasa salat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini hadis ini Allah alam bissawab dilemahkan oleh para ulama. Ya, dilemahkan oleh para ulama. Oleh karena itu, nah ini sebagian ulama mengatakan ini dalilnya lemah gitu kan. Dalil-dalil yang berbicara tentang puasa 1 sampai 8 Zulhijjah lemah. Tapi kita kembalikan kepada kaidah ayyuhal ikhwan. Ini ada kaidah dalam membaca dalil ya. Adamul ilmi la yadullu 'alal adam. Adamul ilmi la yadullu 'alal adam. Tidak adanya ilmu tidak menunjukkan ketidakadaan. Misalkan seorang bilang, saya tidak tahu Pak Edi sudah nikah atau belum. Nah, misalkan gitu kan. Artinya bisa jadi nikah, bisa jadi belum nikah lagi gitu Pak Edi ya. Nah, ini. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak kan. Kenapa? Dia mengatakan saya tidak tahu. Adamul ilmi itu tidak menunjukkan ada ataupun tidak ada. Ya, makanya di situ kalaupun disebutkan hadisnya lemah, bukan berarti keumuman dari amalan soleh itu terhapuskan. Kenapa? Karena siyam fi al-ashr al-awail
min Dzulhijjah itu termasuk amalan soleh, ya, termasuk amalan soleh. Oleh karena itu ya ikhwan, para ulama dan juga contoh-contoh dari para sahabat tabi'in itu menunjukkan bahwa hari-hari ini memang adalah hari-hari yang utama dan terdapat contoh dari para tabi'in, contohnya Muhammad bin Sirin dan yang lainnya. Mereka beramal dengan puasa pada hari-hari seperti ini. Allah alam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, kita yang tidak berhaji disunahkan untuk puasa, Ustaz. Nah, disunahkan untuk berpuasa. Kemudian untuk jamaah haji, Ustaz, apakah disunahkan atau dianjurkan, ditekankan untuk berpuasa atau tidak? Yang jelas yang menjadi contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di 9 Dzulhijjah, beliau tidak berpuasa. Beliau tidak berpuasa. Sampai di saat itu beliau naik di onta beliau, maka ada seorang sahabat atau sahabiyah, untuk meyakinkan beliau berpuasa atau tidak, beliau memberikan air minum. Sehingga manusia melihat bahwa Rasulullah SAW pada hari itu tidak berpuasa. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang lebih utama bagi jamaah haji, ya, yang sedang berhaji adalah dia apa? Tidak berpuasa, tetapi fokus untuk ibadah wukuf di Arafah. Ya, mulainya dari khutbah Arafah. Kemudian di situ ya kalau mau makan, minum, tidur dan sebagainya tidak jadi masalah, tapi jangan disia-siakan. Makanya kalau kita bersama syekh makannya itu sebelum zuhur. Kemudian kita dengarkan khutbah Arafah oleh Imam Masjidil Haram. Ya, kemudian pakai radio, ya, kita dengarkan pakai radio. Kemudian apa? Kemudian setelah itu fokus semuanya berzikir. Baca Quran, zikir. Kalaupun lelah, kita lihat para masyayikh itu kalau lelah beliau baring sebentar, kemudian beliau berdoa lagi, baca Quran lagi. Kelelahan baringkan sebentar, tidak tidur, seperti itu. Adapun Rasulullah SAW, maka yang beliau contohkan setelah sholat zuhur dan asar secara jamak qasran, jama'an qasran, di jamak dan di qasar, ya, beliau menjamaknya di waktu zuhur, beliau sholat zuhur asar 2 rakaat. Nah, setelah itu beliau apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa sampai matahari terbenam di atas onta beliau. Ya, di atas onta beliau. Menunjukkan banyaknya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita berdoa, berapa lama kita berdoa? Ya, berapa panjang doa yang kita miliki? Coba antum hitung, gitu kan? Berapa? Nah, ini Rasulullah SAW karena banyaknya hajat beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama doa untuk umat-umatnya, ya. Maka beliau berdoa sampai menjelang maghrib baru beliau selesai. Subhanallah. Ini menunjukkan disunahkan untuk mereka apa? Berpanjang-panjang dalam berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab untuk jamaah haji. Ya, untuk jamaah haji. Ada juga faedah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada sebagian ulama yang mencoba puasa di 9 Zulhijjah. Ketika beliau berpuasa, ternyata beliau sadar bahwasanya lebih baik tidak berpuasa. Kenapa? Karena harapannya kapan maghrib, kapan maghrib. Karena mau berbuka. Orang itu berharap agar hari itu panjang gitu ya, jangan sampai maghrib datang duluan, nanti kan waktu mustajabnya habis kan gitu. Di hari Arafah, ini ketika puasa, ya Allah mudah-mudahan cepatlah datang maghrib biar cepat buka
puasa. Ini makanya kurang afdal kalau kita berpuasa ketika kita berhaji. Bagi yang berhaji, maka bertekadlah ya ikhwan, mintalah kepada Allah. Sekarang terbukti ya, Indonesia kalau mendaftar sekarang ada yang 30 tahun. Kalau kita 25 tahun menunggu. Padahal ini haji reguler, haji biasa. Haji reguler. Makanya lebih utama daftarkan dulu berhaji. Ya, daftarkan dulu. Kalau belum nikah, nikahlah dulu. Ya, Mas Keken, nikah dulu. Nikah dulu gitu. Kalaupun bangun rumah, bangun yang sederhana dulu. Bangun yang sederhana dulu. Tidak perlu yang megah-megah, tidak perlu punya mobil dulu, tidak, belakangan aja dulu. Fokuskan untuk haji. Ya kalaupun tahan dengan rumah sewaan dulu gitu kan. Atau rumah dinas ya gitu ya. Maka artinya mendaftar sekarang, kalau zaman dahulu ya, seperti nenek kakek itu daftar tahun ini, langsung berangkat juga tahun itu. Ya. Nenek juga demikian. Sampai tahun itu tahun 2000 berapa ya? 2004 ya, seingat saya 2004. Daftar 2003 ya, 7 bulan setelah itu berangkat. Gitu. Akhirnya paling telatnya pun itu mundur ke tahun depan. Itu paling telatnya dulu. Tapi setelah ada dana talangan haji, akhirnya apa? Mundur. Karena yang tidak mampu memampukan dirinya dengan riba. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya antriannya semakin panjang. Ya, antrian semakin panjang. Kita katakan sekarang ayo ikhwan, untuk punya kendaraan mewah dan sebagainya nanti dululah. Ya. Motor butut jadi. Yang penting tidak sering masuk rumah sakit, bengkel. Kan gitu. Baik. Jadi tabunglah untuk berhaji, fokuskan untuk berhaji. Insya Allah akan dimudahkan insya Allah. Terutama untuk ikhwan-ikhwan ya yang belum pernah berhaji, bersemangat. Nanti kalau daftar di usia 50 tahun bagaimana? 30 tahun, mundur 30 tahun, 80. Ya kalau 80 masih hidup. Yang kebanyakan orang umur 80 bagaimana? Sudah tidak kuat, ya kan? Kalau kita masih segar, taruhlah usia 50 ke atas, masih segar, maka berarti mendaftarnya di bawah usia 30. Ataupun kalau misalkan 30-an, masihlah bisa dapat 60 kurang atau lebih, itu masih bisa lah. Kalau misalkan di bawah 63 insya Allah masih lumayan kuat. Tapi kalau setelah itu Allah alam bisawab. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Nah, kalau seandainya seseorang memiliki kemampuan berhaji Ustaz. Berhaji. Tapi dia memilih untuk membeli rumah atau buat rumah atau beli kendaraan, kira-kira kalau seperti itu berdosa atau tidak Ustaz? Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, menyegerakan berhaji itu wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu menuju ke sana. Ya. Innallaha qad iftarada 'alaikum al-hajja fahujju. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk berhaji. Maka berhajilah kalian. Akulla amin ya Rasulullah. Akulla amin fasakat. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau diam. Ya, beliau diam, tidak menjawabnya. Ya, maka ditegur oleh Rasulullah SAW agar tidak bertanya seperti itu. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nah sekarang
seolah-olah di masyarakat kita rukun Islam itu cuma 4. Ya, antum merasa tidak sebelum antum ke pondok? Rukun Islam itu seolah-olah sekarang ini menjadi 4. Padahal rukun Islam itu 5. Yang kelima adalah berhaji bagi yang mampu. Wa anta hujja man istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji jika engkau mampu. Berarti kalau misalkan memiliki kemampuan, maka wajib berhaji. Wajib berhaji. Apa yang dimaksud dengan kemampuan? Secara ringkas, az-zat war-rahilah. Kemampuan zat itu perbekalan, harta maksudnya. Punya harta untuk menafkahi perjalanan seluruh akomodasinya dari rumah ke Mekah kembali ke rumah lagi. Jadi bukan setengah perjalanan, tapi pergi pulang. Bukan pulang pergi. Kalau pulang baru pergi, nggak pergi-pergi gitu ya. Pergi pulang gitu ya. Pergi baru pulang. Itu memiliki harta untuk situ. Kemudian yang kedua, zat war-rahilah, sanggup mengadakan perjalanan. Ar-rahilah, sanggup berjalan. Jadi kalau tua sudah renta tidak sanggup berjalan, sudah tidak wajib. Begitu pula yang stroke, ya kan? Begitu pula wanita yang tidak ada mahram. Begitu pula kalau misalkan di sana ada banyak penyamun, kalau zaman dahulu kan banyak penyamun, sangat berbahaya, keluar daerah akan terancam terbunuh, atau kondisi sangat banyak peperangan untuk berhaji harus melintasi daerah peperangan. Artinya uzur, itu uzur karena tidak sanggup mengadakan perjalanan. Tapi untuk orang yang mampu, maka berdosa baginya apabila dia tidak berhaji padahal memiliki kemampuan. Bahkan Umar mengatakan, in syi'ta apabila kamu mau ya, fakhtar ya, in syi'ta antamuta yahudiyan atau nasraniyan. Kamu pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Perkataan yang kuat itu adalah perkataan Umar bin Al-Khattab. Kemudian perkataan Jabir, Sa'id bin Jubair. Kata beliau, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, in kana li jar lahu sa'ah. Jika saya memiliki tetangga, dia memiliki kelapangan, falam yahujja, tapi dia tidak berhaji, lan usalli alaih, saya tidak akan menyolatinya. Kenapa? Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Nah sekarang banyak yang meremehkan, meninggalkan haji ke Baitullah. Akhirnya apa? Mau berhaji sekarang panjang antriannya, kata dia kan. Panjang antriannya. Tapi dia subhanallah bangun rumah gede. Bisa untuk kamarnya berapa. Kemudian beli kendaraan mahal. Padahal kan kalau untuk nafkah rumah, paling apa? Nafkah rumah itu kan yang penting secara adat layak menutupi aurat kita, menutupi kita dari panas matahari, menutupi aurat dan menghalangi kita dari dinginnya malam. 3 itu saja. Ya kan? Dan secara adat itu layak. Secara adat itu layak. Artinya kita bisa melihat banyak kok masih rumah-rumah yang sederhana, murah, ya kan? Jadi bangun yang sederhana, kalau memang itu ada nafkah kita, kan sebagian ustaz mengatakan keong aja punya rumah, kura-kura juga punya rumah, kan gitu maksudnya. Artinya kalaupun nafkah rumah, kita tidak mau menyewa, siapkan nafkah rumah tapi tidak perlu besar, bangun yang sederhana dulu, kemudian fokuskanlah untuk berhaji. Jika sudah punya uang untuk mendaftar haji kan sekarang 25 juta ya. 25 juta untuk kuota nama antrian haji. Nanti pelunasannya bisa sampai 70 atau 80 juta atau sampai 90 juta, itu tergantung ketetapan di akhir keberangkatan nanti pas mau berangkat. Tapi setidaknya kita beli kursi dulu. Ya, beli kursi dulu. Jadi nanti bisa kalau sudah kita beli kursi aman. Masalah pelunasan bisa kita akali. Kita beli aset ini nanti ketika ini dijual, beli aset ini nanti kapan kita bisa jual. Jadi ada yang bisa kita persiapkan untuk apa? Untuk pelunasan di misalkan 25 tahun
ke depan. Tapi ayo ikhwan, sampai sekarang kalau ditanya rukun Islam ada berapa? Ada 5, tapi perasaannya cuma 4. Ya kan? Dulu nenek moyang kita, kalau kita dengar kisah-kisah nenek moyang kita, ada semangat untuk menabung. Ya, contohnya saya dapatkan kisah dari kakek nenek dapat harta, beli emas, ditabung di bawah tangga, tempat sembunyi rahasia. Dulu kan bank tidak ada di dusun-dusun ya, disimpan di tempat rahasia, beli emas lagi, disimpan lagi. Akhirnya apa? Hartanya alhamdulillah bisa naik haji plus nikahkan orang tua saya. Alhamdulillah. Berarti kan apa? Terkumpul lebih gitu ya. Alhamdulillah. Kan gitu. Jadi banyak cara insya Allah. Tapi kita katakan jujurlah. Kalau mau menunaikan rukun Islam yang kelima, ya menabunglah walaupun hanya dari 1.000 perak. Menabung. Ana tabungannya. Buktikan. Ya kita punya harta, kita tabung. Kita punya harta, kita tabung. InsyaAllah. Dan ayo ikhwan, terutama kepada yang muda-muda nih, para santri. Banyak cara sebenarnya yang bisa digunakan untuk berhaji dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil seseorang. Dulu saya ada teman seasrama dulu ya waktu dia Lirsyad, saya setahun dia Lirsyad Tengaran. Jadi subhanallah dua-duanya juara lomba Al-Quran. Ada yang 10 juz, ada yang 20 juz. Dihajikan. Jadi tamu kerajaan. Masya Allah. Nah antum coba cari peluang-peluang itu. Peluang-peluang ke sana antum cari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan langkah-langkah untuk berhaji. Ya, untuk berhaji. Kalau bisa diterima di Saudi Arabia juga sangat bersyukur. Tapi bagaimana mau diterima di Saudi? Nilai aja 70, 80 kan gitu kan. Ini kan kayak mimpi aja. Sedangkan saingan dunia, seluruh dunia dilihat nilainya 90-an. Gitu kan, harus semangat. Ya, masa ustadznya harus memalsukan nilai kan gitu ya? Semangat, insya Allah dikejar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan nganeh berhaji wukuf di Arafah selain tanggal 9. Kan gitu. Ada fatwa dari aliran liberal. Kenapa katanya harus tanggal 9? Kan bisa wukuf di bulan Syawal, wukuf di bulan Dzulqa'dah, kan musim bulan-bulan haji juga. Jadi umrah di bulan Syawal sekalian wukuf katanya, selesai hajinya. Kan al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Ketika kita di bulan haji berada di Arafah, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, berarti kan sudah berhaji. Subhanallah, ngawur. Ya kan? Ini fatwa yang ngawur. Nah, kalau misalkan itu terbatas, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga kemarin melihat kisah inspiratif juga yang berhaji ya, secara mandiri. Jadi ada suami istri sengaja mereka kuliah di suatu negara gitu kan, untuk ngambil kuliah, sengaja kuliah. Dan kemudian memanfaatkan visa pelajarnya untuk berhaji dari negara tersebut. Jadi berhaji langsung dari negara tersebut yang sangat kurang kuotanya. Saya bilang ini inspiratif ini saya bilang. Untuk bisa berhaji dengan cepat. Ya, tapi kalau misalkan antum ke negara-negara kafir ya ikhwan, niatkan untuk berdakwah, pelajari bahasa di sana dan niatkan untuk berdakwah. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya, insyaallah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Al-Ustaz Said Hafizallahu Ta'ala.
Akan tetapi waktu yang tidak mengizinkan kita berlama-lama di depan ini. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan acara yang seperti ini bisa ada lagi Ustaz. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami ucapkan barakallahu fikum kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu dan menyampaikan faedah dari Al-Quran dan hadis dan akwal-akwal para ulama salafus saleh rahimahumullahu ahya'an wa amwatan. Kemudian juga kami ucapkan barakallahu fikum kepada jamaah sekalian, kepada para santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita di 10 awal Dzulhijjah ini sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mohon maaf kalau ada salah kata dan yang lainnya. Semua kesalahan dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun kebenaran murni dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Ustadz hafizallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.